Puji Tuhan, haleluya, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, benarkah seorang Ibu Iti Oktaviana Jayabaya, Bupati Kabupaten Lebak, merupakan seorang yang intoleran atau bagaimana? Tentunya kita sudah tahu semua karena dalam beberapa hari terakhir heboh soal berita yang katanya Ibu Iti ini melakukan pelarangan khusus umat Kristen yang ada di Maja, Kabupaten Lebak, untuk melakukan atau mengadakan perayaan Natal di wilayah mereka sendiri. Benarkah seperti itu atau bagaimana, teman-teman? Kita akan nanti mendengarkannya bersama. Sampai dikatakan bahwa Ibu Iti ini seorang yang intoleran, seorang yang tidak Pancasilais. Tapi teman-teman, sedikit cuplikan saya akan bagikan kepada kita bahwa Ibu Iti mengatakan dia seorang yang Pancasilais. Ya, di dalam dirinya juga tertanam NKRI harga mati. Kita lihat di sini teman-teman ya. Ini dia. Tetap semangat teman-teman, mari kita hadapi dunia ini dengan senyuman. Saya bilang berbeda partai politik, berbeda ideologi bukan lawan bagi saya, tetapi adalah kawan. Mari kita duduk bersama, mari kita berikan informasi yang benar, yang akurat, yang bisa memberikan pembelajaran juga bagi masyarakat, edukasi kepada masyarakat. Jangan karena berita-berita begini yang tadi itu memecah belah kita antar bangsa. Tetap semangat. Kalau berbicara NKRI, ya saya NKRI. Harga mati, ya harga mati. Saya ini pejabat yang ditunjuk rakyat menjadi pejabat negara. Itulah yang tetap saya jaga. Tidak mengedepankan tadi itu sektoral saya, ego sektoral saya, tetapi ada untuk kepentingan bangsa dan negara. Oke, jadi jelas teman-temannya cuplikan video yang tadi ya, Ibu Iti mengatakan bahwa dia adalah seorang yang Pancasilais. Ya, di dalam dirinya benar-benar tertanam NKRI harga mati. Dan memang sudah viral teman-teman ya. Tapi bagi saya itu memang bukanlah pelarangan yang dikatakan oleh Ibu Iti. Hanya himbauan, saran ya agar saudara-saudara kita Kristen di Maja untuk ikut merayakan Natal di Rangkas Bitung. Hanya saja kebijakan tersebut ya oleh karena ada hasil musyawarah dari FKUB yang sepertinya FKUB ini lebih berwenang ya untuk memberikan izin daripada seorang bupati sendiri. Makanya kita memang sayangkan ya harusnya negara memfasilitasi mereka. Yang harus mendapatkan izin itu adalah untuk pembangunan gedung gereja, bukan untuk beribadah, apalagi di saat hari-hari besar. Tapi ya udahlah, semuanya sudah terjadi. Sekarang kita akan dengarkan secara lengkap bagaimana klarifikasi yang disampaikan oleh Ibu Iti Oktaviana Jayabaya, Bupati Lebak lewat video berikut ini. Ini dia. Assalamualaikum teman-teman ya. Saya sudah jelaskan berkali-kali, saya tidak pernah melarang untuk orang beribadah. Jadi waktu pertama rapat pelaksanaan Pilkades, ada dari FKUB menyampaikan keresahan warga, termasuk camat, keresahan warga ada ibadah-ibadah di rumah-rumah di Kecamatan Maja, di komplek itu, dan juga menggunakan ruko. Sebetulnya dari pengembang sendiri juga keberatan itu digunakan karena ruko-ruko dan rumah-rumah itu udah menjadi milik pribadi. Nah, menanggapi hal itu kami kan harus melakukan kewaspadaan dini ya. Jadi melalui difasilitasi oleh Kemenak dengan FKUB dan BKSAG. FKUB Badan Kerukunan Antar Umat Beragama, BKSAG itu Badan Kerjasama Antar Gereja Kabupaten Lebak. Nah, kemudian setelah itu mereka Kemenak dan juga jajaran termasuk dengan pengembangnya itu melakukan rapat bersama, difasilitasi dengan desa dan juga pengembang itu sendiri ya. Jadi kan ini kan harus ada izin lingkungan. Di situ itu peruntukannya adalah ruko dan pemukiman yang tidak boleh secara undang-undang itu izinnya harus sesuai. Makanya saya tantangin untuk segera mengurus izin untuk rumah peribadatan. Termasuk malah saya bilang karena
Maja ini akan besar gitu. Penduduknya ada 10.000 unit rumah di situ. Tolong fasilitasi semua agama di situ rumah peribadatannya. Saya malah menyarankan begitu. Kemudian setelah hasil rapat itu mereka menyampaikan kesepakatan bahwa sudah disepakati rumah ibadah sesuai dengan peruntukannya. Jadi ruko dan rumah-rumah itu tidak direkomendasikan untuk digunakan ibadah. Nah, kemarin kita ini rapat Wasdin dengan Forkopimda yang diperluas, termasuk hadir BKSAG, terus ada MUI, ada Basnas, FSPP, ada FKUB juga, ada Banser, organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya dilibatkan untuk persiapan Nataru, ya. Di rapat itu disampaikan oleh camat, Bu, saya mendapatkan laporan dari kepala desa bahwa ada surat pemberitahuan dari pemilik-pemilik ruko itu, dari jemaah di situ akan melaksanakan peribadatan Natal tanggal 18 sama 24. Saya bilang karena kemarin hasil rekomendasi rapat bersama termasuk dengan FKUB menyampaikan tidak dibolehkan untuk ibadah sebelum rumah peribadatannya. Jadi mereka sampai saat ini tidak mengajukan izin, belum mengajukan izin. Jadi kalau dibilang saya tidak mengizinkan pembangunan gereja itu salah. Karena sampai saat ini tidak ada yang mengajukan pembangunan rumah peribadatannya. Gitu. Nah, kemudian saya bilang ya hasil FKUB begitu, ya tolong ini dihargai gitu. Kalau begitu, karena suratnya juga pemberitahuan, bukan ada izin akan melaksanakan ibadah. Nah, kami merumuskan di dalam rapat Wasdin itu, termasuk dengan Forkopimda yang diperluas itu, kita belajar dari pemboman kasus Polsek Astana Anyar. Ya, khawatir ini menjelang Natal ini menjadi sasaran teroris, melakukan pengeboman diri dan lain sebagainya. Maka dari itu kami memutuskan untuk melakukan penebalan pengamanan di rumah-rumah ibadah umat Nasrani yang akan melakukan Natal. Nah, di rumah-rumah ibadah itu, nah makanya di Maja itu kan kita tidak bisa mengawasi. Nah, tim pengamanan kan tidak bisa mengawasi karena itu bukan rumah ibadah. Makanya saya sarankan udah ibadahnya dirangkas saja. Supaya tadi itu untuk kondusivitas dan keamanan. Nah, atanya jauh dari Maja kan kita ada KRL. Kalau memang niat ibadah di mana juga ditempuh, gitu. Dan termasuk juga di perumahan itu kan itu KTP-nya belum semua masyarakat Lebak. Makanya saya juga suruh melakukan pendataan yang sudah ber-KTP Lebak. Tolong segera pindah ke KTP Lebak supaya kita bisa menginventarisir di perumahan itu berapa yang jumlah agama Islam, berapa yang jumlah agama Nasrani, berapa yang jumlah agama Konghucu, yang Buddha, Hindu dan lain sebagainya. Itu yang saya fasilitasi. Malah saya bilang Kementerian Intoleran 2 bulan yang lalu pelantikan pemuda Katolik sebanten itu di pendopo bupati loh, bukan di gedung yang dibayar bupati misalkan untuk mereka gunakan. Ini di pendopo bupati, termasuk rakerdanya. Saya hadir di sana, saya yang ngebuka acaranya juga. Karena kenapa? Saya ingin Lebak ini menjadi rumah toleransi, pluralisme. Dan di Lebak sudah banyak rumah-rumah ibadah itu, bukan hanya rumah agama Islam. Ada gereja Bunda Maria, yaitu Katolik ya, termasuk Gua Marianya di Narimbang. Ada gereja Pantekosta, ada gereja Pasundan, ada gereja Betel, termasuk juga ada gereja di Cikotok, termasuk ada vihara di Rangkas Bitung. Gitu. Dan tidak pernah ada keributan, justru kami bersatu. Ketika ada kebencanaan kami bersatu padu, saling terdepan bersama-sama, saling ada kegiatan umat Nasrani, kita agama Muslim mendukung pengamanan dan lain sebagainya, termasuk juga mereka. Ketika ada saudara-saudara Muslim yang terkena bencana, musibah, mereka juga terdepan. Itulah bentuk toleransi di Kabupaten Lebak. Kalau saya bilang, saya sekarang ini kan kita sudah ranahnya ranah politik. Jadi bagaimana menggoreng saya sebagai kader Demokrat ya untuk mendiskreditkan saya. Termasuk yang komen-komen di media sosial saya itu, lihat aja orang nggak ada postingan, nggak ada follower, itu kan buzzer-buzzer yang dibayar dan sudah jelas afiliasinya kemana. Bagi saya seorang politik sudah siap begitu menghadapi itu gitu. Dan saya bilang saya menganggap bukan lawan politik bagi partai-partai lain tapi kawan. Karena kita punya tujuan yang sama, ingin membangun bangsa ini. Masuk, saya minta kepada teman-teman jurnalis media untuk memberikan pemberitaan yang berimbang. Jangan sampai karena pemberitaan Anda ini
Ini tadi itu memecah belah bangsa. Siapa yang rugi? Kita semua. Akhirnya kita hancur karena saling mendiskreditkan satu sama lain antar bangsa. Mungkin cukup segitu teman-teman yang bisa saya jelaskan. Saya kemarin tadi malam Kes Bangpol juga sudah melakukan rapat lagi ya terkait pemberitaan ini yang menjadi booming, menjadi perhatian. Karena saya menolak pendirian gereja, saya menolak Natal. Saya akan Natal bersama tanggal 27 Desember bersama-sama dengan seluruh umat Nasrani di Kabupaten Lebak. Yang itu memang setiap tahun saya lakukan dengan mereka. Saya diundang ke vihara, perayaan mereka saya datang. Cuma karena kemarin Covid 2 tahun kan memang tidak ada perayaan Natal bersama. Jadi jangan persoalan ini hanya untuk menguntungkan Anda sendiri yang memecah belah bangsa. Ayo kita bersatu. Jangan sampai orang lain, negara lain respect terhadap Indonesia. Ini anak bangsa Indonesia memecah belah. Kader-kader Demokrat, DPP ya, seluruh jajaran ketum, sekjen, bendum dan jajaran DPP nggak usah khawatir. Memang semakin tinggi pohon semakin besar ininya. Kalau mungkin anginnya, kalau bahasanya mungkin teman-teman ini banyak belum ada bahas terkait dengan ini ya, banyak yang minta podcast media-media saya ke saya. Baik itu nasional, lokal Banten, apalagi daerah minta podcast. Saya memang belum punya waktunya. Dan kalau dikatakan statement-statement saya ini sangat ditunggu-tunggu, walaupun akhirnya dipelintir begini. Makanya saya sampaikan, coba tayangkan tuh wawancara utuhnya termasuk juga notulensi dan rekaman rapatnya. Siapa yang saya omongin di situ? Malah saya suruh lakukan penebalan pengamanan di gereja-gereja, khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan seperti di Astana Anyar. Karena biasanya begitu kan. Kita ini, nah itu khawatir bangkit lagi terorisme gitu. Dan kita di Lebak ini ada ex napiter 3, yaitu yang kita khawatirkan. Kalau bukan di tempat ibadah, nah kita nggak bisa mengawasinya, nggak bisa pengamanannya. Nah begitu ya. Tetap semangat teman-teman, mari kita hadapi dunia ini dengan senyuman. Saya bilang berbeda partai politik, berbeda ideologi bukan lawan bagi saya, tetapi adalah kawan. Mari kita duduk bersama, mari kita berikan informasi yang benar dan akurat yang bisa memberikan pembelajaran juga bagi masyarakat, edukasi kepada masyarakat. Jangan karena berita-berita begini yang tadi itu memecah belah kita antar bangsa. Tetap semangat. Kalau berbicara NKRI, ya saya NKRI. Harga mati, ya harga mati. Saya ini pejabat yang ditunjuk rakyat menjadi pejabat negara. Itulah yang tetap saya jaga, tidak mengedepankan tadi itu sektoral saya, ego sektoral saya, tetapi ada untuk kepentingan bangsa dan negara. Oke teman-teman, jadi segitu aja cuplikan video dari klarifikasi yang disampaikan oleh Ibu Iti Oktaviana Jayabaya, Bupati Lebak, dan semoga kita boleh mengerti semua. Yang saya mau katakan sekarang bahwa NKRI harga mati. Terus suarakan kebenaran demi tegaknya keadilan di bumi Indonesia yang kita cintai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Haleluya, puji Tuhan. Shalom.